Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa atau Moses yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam Al-Quran dan Alkitab sendiri juga sudah dijelaskan secara gamblang, walaupun ada beberapa perbedaan kisah di antara keduanya. Namun yang pasti, kedua kitab suci tersebut sama mengisahkan kepada kita perihal kabar gembira bagi Musa dan kaumnya Bani Israel karena berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan bagi sang Fir'aun itu sendiri, ia justru menemui ajalnya setelah tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Sejauh ini telah banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah Fir'aun yang pernah berkuasa dan tenggelam pada hari tanggal 10 Asyura itu. Berikut ini beberapa daftar kandidatnya. Ahmose 1, Tutmose 1, Tutmose 2, Tutmose 3, Amenhotep 2, Amenhotep 4, Horemheb, Rameses 1, Seti 1, Rameses 2, Merneptah, Amenmese, Setnakte. Dari beberapa nama Fir'aun di atas, nama Rameses II dan Meneptah selama ini memang kerap diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang sedang berkuasa pada saat itu. Semua hal tentang jasad para Fir'aun tidak banyak diketahui sampai akhirnya pada akhir abad 19 untuk pertama kalinya ditemukan makam-makam Raja Mesir kuno. Saat itulah ditemukan beberapa jasad Fir'aun dan dipindahkan ke Museum Kairo untuk diteliti dan dipastikan statusnya. Berbagai investigasi yang dilakukan oleh Komite Ilmiah Internasional terkait arkeologi Mesir, Eropa, dan Amerika pun mengumumkan hasilnya bahwa semua mumi Mesir menunjukkan adanya bukti kerusakan akibat pengaruh keberadaan bakteri di tubuh mereka. Tapi ajaibnya, hal itu tidak ditemukan pada mumi Fir'aun Rameses II. Mumi Ramses II memiliki tinggi sekitar 1,7 meter. Seluruh anggota tubuh dari mumi ini masih utuh hingga bisa dilihat rambut, hidung, janggut, dan bagian tubuh lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kematianmu. Akan tetapi kebanyakan manusia itu sama melupakan pada beberapa ayat tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Menurut Profesor Quraish Shihab, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Mas Pero, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Meneptah, yang kemudian oleh sejarawan Triaton dan Vandel melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi hingga 1214 sebelum Masehi. Pada tahun 1896, Purbakawan Loret menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk, lembah para raja Mesir, yang berada di daerah Toba, Luxor, sebelah sungai Nil, Mesir. Kemudian di tahun 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarawan, Elliot Smith, menemukan pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh. Kemudian pada Juni 1975, seorang ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dia menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Fir'aun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tandanya, Maurice menemukan bekas-bekas garam yang memenuhi pada sekutur badan tubuh mumi Fir'aun tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Siapakah sosok Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran yang sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab.